Shalom kakak, om, tante, opa, oma. Lewat program ini, kita akan belajar tentang Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Yang mau bertanya, bisa disampaikan lewat kolom komen, dan juga jika ada yang butuh dukungan doa, bisa disampaikan lewat kolom komentar yang ada di YouTube channel ini maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Dan jika ada yang ingin dukung lebih lewat dana, bisa disampaikan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, mohon dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Oh ya, program ini akan selalu menemani kita setiap Senin sampai Minggu, setiap malam. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti
setiap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Puji nama Tuhan. Ya, senang kembali kita bisa bersama dalam program Deep Talk with Pase. Dan sebelum kita memulainya, saudara, kita satukan hati terlebih dahulu. Kita bawa dalam doa supaya setiap kita setelah tadarusan malam hari ini kita semua diberkati Tuhan, gitu ya, saudara ya. Mari sama-sama kita satu hati kita doa. Mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini kami kembali boleh ada dalam tadarusan atau Deep Talk with Pase, pembacaan Alkitab. Kita akan masuk dalam pembahasan Yohanes pasal yang ke-16. Tuhan, bicara kepada kami semuanya, jangan satupun kami yang Kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya, amin. Ya, sebelum kita masuk, saudara, saya cuma ingin meminta dukungan kembali dari saudara bahwa tanggal 17 Agustus nanti kita akan buat acara yang cukup besar lah kalau untuk ukuran komunitas kami yang memang belum besar gitu, saudara ya. Kalau ini misalnya dikerjakan oleh gereja yang jemaatnya ribuan, mungkin ini kecil, tapi bagi kami ini sesuatu yang besar karena kami akan buat acara 12 jam nonstop di channel YouTube The Warriors dan juga Facebook The Way ID, saudara ya. Jadi semoga jadi berkat. Untuk itu per hari-hari ini kami sedang, panitia terutama, sedang berdoa dan berpuasa, saudara, supaya program ini itu jadi berkat gitu ya. Saudara yang ikuti diberkati. Kalau nanti program ini di-share dengan orang yang Kristen tapi masih belum sungguh, akhirnya mau bertobat dengan sungguh. Kalau didengar atau dilihat oleh orang-orang lain yang belum beriman Kristen, ya kita doa supaya bisa menjamah mereka juga, sehingga entah lewat program ini mereka bisa kenal Tuhan dan bertobat, atau paling tidak lewat program ini mereka mulai kenal Kristen, sehingga itu menjadi keingintahuan mereka mulai muncul gitu, sehingga nanti kita doa ke depan ada hamba Tuhan tertentu, gereja tertentu, komunitas tertentu yang bisa nangkap mereka dan membawa mereka menjadi keluarga kerajaan Allah gitu, saudara ya. Jadi lewat kesempatan ini juga saya dengan sungguh mengatasnamakan komunitas The Warriors, The Way, gereja The Way di BSD untuk memohon Bapak Ibu mendukung dalam doa. Kalau tidak keberatan juga boleh berdoa dan berpuasa bersama kami supaya program ini benar-benar nanti jadi berkat gitu ya, dan tentunya memuliakan nama Tuhan. Gitu ya, saudara ya. Dan kita langsung saja melihat Alkitab kita. Kita sudah doa, kita sudah nyembah Tuhan, dan sekarang kita coba buka Alkitab kita, Yohanes pasal yang ke-16. Ya, ada perikop di situ bertekun di pasal 16 ayat yang ke-1, saudara ya. Dan kita coba baca ayatnya, tidak terlalu banyak, ada 33 ayat gitu ya, pasal 16. Dan mestinya bisa kita selesaikan di malam hari ini. Yohanes pasal yang ke-16 ayat 1, demikian firman Tuhan. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Jadi ini ya bisa dibilang nubuatan Tuhan bagi murid-muridnya ke depan. Bisa jadi Yesus di kemahatauannya sedang bicara tentang kita
atau mungkin juga beberapa generasi Kristen sebelum kita ya. Tapi tentunya ini bicara mengenai kedepannya saat Yesus berkata demikian. Bahwa jangan kamu kecewa, jangan kamu nanti menolak aku, jangan kamu nanti murtad tanda kutip gitu ya. Kalau kata Tuhan, nanti kamu dikucilkan atau bahkan nanti ada waktunya bahwa orang yang dalam bahasa saya menganiaya kamu, bahkan membunuh kamu, itu tidak merasa berbuat salah sama sekali, sudah menganiaya dan membunuh kita. Karena mereka melakukannya, mereka pikir semua yang mereka lakukan itu menganiaya orang Kristen dan membunuh banyak orang Kristen itu sedang mereka lakukan hal yang disebut dengan ibadah mereka. Mereka sedang melakukan sesuatu yang memuliakan Tuhan mereka, ilah mereka, Allah mereka dengan cara menganiaya dan membunuh orang Kristen. Dan secara skop kecil dan juga skop yang cukup besar, mestinya kita yang hidup di 2021 sudah pernah mendengar, sudah pernah melihat kalau memang kita mau membuka pikiran kita atau kapasitas kita untuk cari tahu, saudara. Ya, bagaimana orang yang beriman Kristen itu dianiaya, ya. Aniaya yang dalam tensi yang rendah sampai tensi yang tinggi, dan ujungnya juga penganiayaan yang berakibat pada pembunuhan. Itu sudah kita lakukan, sudah terjadi, maksudnya sudah kita rasakan. Ya, mungkin kalau nyawa kita belum merasakan, tapi kita bisa merasakan lah ya, kita yang memiliki iman kepada Yesus itu mulai disingkirkan atau terpinggirkan atau tidak dianggap ada, dan mungkin juga mengalami ketidakadilan gitu dalam banyak hal. itu kita yang kebetulan Tuhan izinkan ada dalam sebuah negara di mana kita ini minoritas ya, itu kita merasakannya. Secara sengaja maupun tidak sengaja, terstruktur maupun tidak terstruktur, itu kita alamilah ya. Dan kalau kita melihat dunia luas ya, pembunuhan terhadap orang yang beriman Kristen itu sudah kita lihat di mana-mana. Yang terakhir selama dekade ini ya, baru berhenti sekitar 3 tahunan yang lalu, yakni ISIS, saudara ya, atau ekstremis teroris yang mengatasnamakan agama tertentu gitu, yang dalam pergerakannya, dalam nafsunya mereka menguasai dunia, itu banyak yang membunuh orang-orang yang tidak sama imannya dengan mereka. Dan dalam hal ini yang terjadi karena wilayahnya di Timur Tengah, ada di wilayah di Irak, di Syria ya, di Iran ya, ada komunitas Kristen yang mengalami aniaya dan pembantaian di sana, dan itu nggak bisa dipungkiri. Dan bagaimana banyak orang Kristen di sana terus mempertahankan iman mereka, tidak mau sangkal, tidak mau murtad begitu. Itu juga menjadi sebuah cerita yang bisa kita ketahui dengan mudahnya hari-hari ini. Jadi apa yang dinubuatkan Tuhan Yesus, saya percaya nanti semakin mendekati harinya Tuhan, semakin mendekati akhir zaman, kedatangan Tuhan itu akan semakin sering terjadi, saudara. Dan saya cuma mengingatkan saudara supaya kita mempersiapkan diri gitu, saudara. Meskipun kita bisa doa, Tuhan, aku gak mau lewati itu semuanya, alami itu semuanya. Tapi kalau kita dewasa dalam Tuhan, mestinya kita selain berdoa begitu juga oke bagi saya, tapi juga harus mempersiapkan diri, karena kan doa itu, permintaan kita itu kan belum tentu disetujui oleh Tuhan. Tuhan tentu berhak melakukan apapun karena kita adalah hambanya, budaknya Dia gitu. Tapi yang saya mau katakan ya, selain berdoa demikian, kita harus juga mempersiapkan diri. Siapa tahu rencananya Tuhan
itu membuat kita harus melewati semua tadi yang disampaikan di ayat pertama dan ayat ketiga di Yohanes pasal 16 ini. Dan kalau Bapak Ibu tidak mulai mempersiapkannya hari ini, Bapak Ibu, saya merasakan kesulitan untuk mempertahankan iman ketika hal itu terjadi dan Tuhan izinkan terjadi atas kita. Jadi ini memang butuh kedewasaan kalau bagi saya, saudara. Satu sisi kita punya iman, kalau bisa ya tidak lewati itu. Nggak salah berdoa dan meminta kepada Bapa seperti itu, tapi juga jadilah kehendakmu bukan kehendakku yang jadi. Jadi kita juga harus mempersiapkan diri, ya, dengan cara tadi. Kalau bagi saya, kita lebih memikirkan perkara di atas, lebih fokus pada perkara surgawi, lebih nggak pedulikan dengan apapun yang di dunia ini, lebih pada berusaha di dunia ini menyenangkan hatinya Tuhan. Sehingga ketika hal-hal kecil itu kita lakukan, saudara, saya percaya kita nanti secara tidak langsung sedang membangun diri kita untuk sampai atau siap ketika masa itu terjadi. Yang saya pernah sampaikan dalam tadarusan kita di kitab-kitab yang sebelumnya, terutama Kisah Rasul lah, ya, ketika kita dulu membahasnya, saya sempat menyinggung bahwa semua rasul Tuhan, nyaris semua rasul Tuhan itu matinya martir. Cuma satu, Yohanes Rasul yang nulis Injil ini, itu tidak dicatat sejarah gereja sebagai mati martir. Tapi Rasul Yohanes melewati penyiksaan sampai nyaris martir, ya, dengan banyak hal. Tapi Tuhan tidak izinkan dia mati seperti itu, ya. Yang saya mau katakan bahwa rasul-rasul itu menderita, ya, karena imannya, dan itu menggenapi apa yang Yesus katakan. Kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya, kalau kau ikuti tadarusan kita dari pasal 1, Yesus berkata, kamu harus siap, ya. Kalau kau anggap aku Tuhan dan Guru, maka kau harus menderita, ya, sebab seorang murid tidak lebih dari gurunya. Itu kata ayat-ayat yang kita baca di pasal-pasal sebelumnya di Injil Yohanes ini juga. Nah, kita harus mempersiapkan itu, karena pada cerita sejarah gereja, rasul-rasul itu semuanya ketika mengalami penderitaan itu sama sekali tidak ada yang berteriak atau terekspresikan atau tercatat menyangkal imannya. Bahkan banyak yang mencatat bahwa mereka mati sambil berteriak, Yesus. Ya. Kenapa bisa begitu gitu? Padahal mereka lagi diseret oleh kuda, ya, dan di jalan yang betul berbatuan, karena kondisi Timur Tengah kan seperti itu. Ada yang dibakar, ada yang mengalami penderitaan, disiksa, dipancung, banyak hal. Rasul-rasul dan banyak orang Kristen awal itu banyak martir, saudara. Tapi mereka sepertinya bahagia ketika mengalami penderitaan yang berat itu. Kita manusia agak pasti kepala mata kita ketika kita membaca. Saudara pernah membaca nggak sejarah para martir itu matinya gimana? Nah, kebetulan saya pernah dulu, ya, saya nggak tahu masih ada nggak di lemari saya bukunya itu. Ada misionaris gitu yang mencatat cerita bagaimana banyak pemimpin gereja yang martir, ya, dalam buku kecil gitu, buku pocket gitu. Saya lupa dulu. Kalau tidak salah itu yang menerjemahkan itu Yayasan Yasuma. Saya pun sebenarnya sekarang ini nggak tahu Yayasan Yasuma itu masih ada apa tidak. Tapi dulu Yayasan Yasuma itu juga mencetak Alkitab gitu, ya. Dan Alkitab itu akhirnya bisa dibeli dengan harga yang jauh lebih miring, kualitasnya dengan terbitan LAI agak lebih rendah begitu, secara sampul dan lain sebagainya. Tapi saya dulu sering berinteraksi di sekitar tahun 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, ketika saya masih mahasiswa saat itu. Karena kalau saya ke daerah biasanya saya membawa Alkitab, dan Alkitab Yasuma itu lebih murah daripada Alkitab LAI.
saat itu ya, kalau tidak salah seperti itu. Jadi kalau Alkitab LAI misalnya harganya 5 gitu ya, ya Suma paling cuma 2 gitu. Jadi dengan nominal yang sama saya bisa bawa 2-3 eksemplar Alkitab ya, meskipun sampulnya nggak sebaik LAI, tapi kan tidak penting sampulnya, yang penting kan isinya. Dan itu yang saya kerjakan, dan ketika itu saya berhubungan baik dengan beberapa orang mereka, dan bahkan kalau tidak salah satu orang pengurus mereka itu sempat mengajar saya sebagai dosen gitu ya, ketika saya dulu masih S1 STH ya. Saya dapat bukunya itu, dan ketika saya membaca bagaimana mereka mati itu, apa namanya nih, dahi itu mengernyit gitu saudara, gitu ya, karena nggak terbayangkan ya. Saya ngebayangin orang yang dihukum mati dengan, kalau di Amerika tuh di kursi yang disetrum gitu itu ya, terus kalau di kita kan di hadapan regu tembak gitu ya, itu aja kan agak gimana gitu ya, ngebayangin detik-detik mereka yang dihukum mati ini sebelum menjelang ajal mereka gitu ya. Tapi mereka ini meskipun mungkin perasaannya kalut gitu ya, tapi ketika mengalami hukuman itu ya seketika kan ditembak itu kan dengan beberapa peluru yang tentunya diarahkan ke jantung atau daerah yang paling mematikan atau kepala gitu. Jadi sekali tek gitu ya, mungkin ada perasaan ya, saya nggak pernah ngerasain ditembak saudara ya, maafkan saya ya, saya belum bisa mengekspresikan, tapi bayangan saya mungkin ada rasa sakit yang luar biasa, tapi seketika kita langsung lewat gitu kan, karena diarahkan peluru itu merusak daerah yang vital dari kita. Dan bukan cuma satu, karena kalau orang mati di hadapan regu tembak itu pasti penembaknya ada beberapa saudara, jadi mati seketika pasti. Nggak mungkin masih kejang-kejang atau salah tembak, misalnya tembaknya di sisi kiri jadi cuman kesakitan, nggak, langsung mati. Gitu juga kalau di Amerika, kalau saya lihat cerita beberapa orang yang dihukum mati gitu kan ya, ada beberapa di film, dibuat film Hollywoodnya gitu, tapi kan di hadapan kursi listrik gitu ya, dan meskipun mungkin perasaannya kalut ya ketika menjelang duduk di kursi listrik itu, tapi ketika dinyalakan gitu ya kursi listrik itu, mungkin ya ada seperti apa ya, kalau kita kesetrum itu gimana sih gitu kan, gitu kan, kaget gitu kan ya, tapi itu langsung mematikan pasti kan ya, nggak sampai beberapa detik masih kejang-kejang langsung mati gitu, karena sudah disetting sedemikian rupa sehingga hukuman mati itu meskipun hukuman mati tapi tidak melanggar hak asasi manusia, tidak menyiksa manusia. Hukumannya memang dimatikan orang itu ya. Saya sendiri tidak sependapat ya, tidak setuju dengan hukuman mati itu ya, karena hukuman mati itu kan, nyawa itu kan punya Tuhan gitu ya. Jadi biar Tuhan saja yang ambil apa tidak, kita tidak boleh campur tangan di situ kalau menurut saya ya. Tapi kalau pemerintah bilang masih boleh ya, saya harus duduk juga sama pemerintah. Tapi artinya nggak mungkin gitu ada pemerintah menghukum mati seseorang, rakyatnya, tapi hukuman mati itu ya masih membuat orang ini agak mengalami sakit beberapa detik gitu ya, beberapa menit. Itu tentu pasti kalau kedengaran sama orang luar itu akan dikecam habis, dan mungkin pemerintahan yang berkuasa akan jatuh gitu ya, karena menyiksa orang ya, melanggar hak asasi manusia. Kalau dihukum mati saja udah banyak orang teriak, tapi ini dihukum mati tapi nggak langsung mati gitu. Ada beberapa saat si terpidana ini masih mengalami kejang-kejang atau mengalami kesakitan yang luar biasa. Itu kan nggak etis ya. Saya ngelihat orang motong ayam zaman saya kecil aja itu kadang-kadang juga gimana gitu. Kadang-kadang ayam dipotong lehernya, dilempar masih kelepak gitu, masih hidup gitu ya. Dan itu itu padahal binatang gitu yang saya makan juga dagingnya, tapi saya merasa gimana gitu ya, kalau mati langsung mati aja gitu ya. Jadi selesai ya. Jadi kita tidak lihat penderitaan. Tapi ya tadi ya, zaman dulu kan nggak seperti sekarang hukuman matinya. Ada rasul yang matinya itu, saya lupa rasul siapa gitu ya,
kalau tidak salah Andreas atau siapa gitu ya. Saya lupa, maafkan saya ya. Nanti saya mesti cek lagi buku sejarah gereja saya ya. Nah, Andreas itu kalau nggak salah atau salah satu rasul Tuhan lainnya itu mati diseret oleh kuda ya. Dan diseret mati ya, berarti kan diseret sama kuda dipacu kencang gitu ya. Dan dia terseret, diikat tangannya sehingga dia berhadapan dengan batu, dengan tanah yang tidak rata ya. Sehingga mungkin berdarah-berdarah, perih dan lain sebagainya, dan mati karena kesakitan. Tapi mereka semuanya tidak ada yang oke, saya sangkal Yesus. Nggak begitu. Mereka semua mati seolah-olah bangga benar gitu ya. Mereka mati menderita untuk Yesus. Nah, saya ngebayangin saudara, ini perenungan saya. Saya percaya kalau kita mempersiapkan diri untuk itu, ketika kita alami itu, penderitaan yang kata kita melihat orang-orang atau rasul-rasul ini seolah-olah menderita, sebenarnya rasul-rasul tidak mengalami penderitaan itu. Karena tadi, ya, Tuhan pasti tolong mereka. Sehingga mereka masih bisa mempertahankan imannya. Bahasa skenario kalau dibikin film masih matinya tersenyum gitu. Coba Bapak Ibu baca kisahnya Stefanus yang dirajam batu. Ya, bagaimana orang-orang Yahudi merajam batu, semuanya kena ke dia, mukanya, matanya mungkin sudah berdarah-berdarah, tapi masih Alkitab kita mencatat Stefanus kemudian di nafas terakhir yang niat ke surga ya, dan dia berkata, dan dicatat oleh penulis kisah rasul, ada kalimat keluar dari mulutnya Stefanus, aku melihat Tuhan berdiri dan menyambut aku ya di surga ya. Jadi kan ini seolah-olah apa yang dirasakan dengan batu yang dilemparkan ke dia dengan sekuat tenaga oleh orang-orang Yahudi yang murka itu tidak dirasakan gitu. Sehingga mungkin meski dia berdarah-berdarah, tapi dia masih bisa dengan kesadaran melihat ke surga dan berkata-kata itu, sehingga tercatat dalam kisah para rasul. Dan saya percaya mungkin itu yang terjadi, dan saya harus mempersiapkan diri untuk sampai ke sana kalau Tuhan izinkan, sehingga saya bisa terus seperti iman saya sekarang. Dan saya malam hari ini mengajak saudara semuanya ya untuk mempersiapkan diri juga, karena Tuhan sudah mengatakan hal ini di pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga ya. Lanjut ya, perikop berikutnya, pekerjaan penghibur bersama saya. 3:1 ya. Tapi semuanya ini kukatakan kepadamu ya, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Nah, jadi saudara, di ayat-ayat ini Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, apa yang sedang masif kukatakan di hari-hari ini, bahwa aku akan pergi ke rumah Bapa, kamu tidak akan menemui aku, nggak akan bisa mencari aku ya, aku cuma sebentar lagi bersama kamu. Itu nggak aku katakan sejak awal ya, karena kalau dikatakan sejak awal ya, aku masih bersama-sama dengan kamu. 3,5 tahun itu bukan waktu yang panjang, juga nggak bisa dibilang waktu yang pendek saudara. Tapi hari ini ya, karena ceritanya kalau kita nyusunnya sistematis, ini ya detik-detik atau jam-jam sebelum Yesus ditangkap atau sebelum Yesus pergi ke Getsemani gitu. Jadi mungkin sore sudah menjelang di atas jam 6, hari sudah berganti, tapi belum sampai tengah malam ya, yang diperkirakan masa atau waktu di mana Yesus ditangkap ya di Getsemani. Menjelang dini hari, karena Alkitab katakan subuh-subuh sebelum ayam jantan berkokok, Petrus sudah menyangkal dan Yesus sedang diadili di rumah Imam Besar Kayafas, kan begitu ya. Jadi ini udah jam-jam terakhir
aku harus mengatakan ini kepadamu gitu ya. Bahwa aku tahu kamu berduka cita di hatimu. Tapi ini kukatakan ya, adalah lebih baik bagimu, lebih berguna bagimu di ayat ke-7 tadi kalau aku pergi. Sebab kalau aku nggak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia, penghibur itu, kepadamu. Ada apa ya? Ada hal yang diajarkan Yesus bahwa memang harus aku pergi, ya. Karena Yesus meskipun Tuhan, tapi dia datang sebagai wujud manusia. Ya. Tentu aneh nantinya kalau misalnya Yesus misalnya bisa umur panjang gitu. Ya, Tuhan bisa umur panjang dalam raga manusia, ya. Dan goal atau rencana Bapa agar anaknya ini mati menebus dosa manusia tidak terjadi gitu ya. Jadi aku memang harus pergi, aku harus mati. Sebagai manusia aku harus mati menanggung dosa manusia. Aku yang tidak salah ini harus menjadi penebus manusia yang berdosa. Supaya kalau aku pergi, nanti aku akan mengutus roh penghibur itu kepadamu. Ya, roh penghibur itu kita tahu sekarang ini adalah Roh Kudus. Jadi kalau Yesus nggak mati dan Yesus nggak kembali ke surga, Roh Kudus nggak akan ada, saudara. Roh Kudus itu ialah yang kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya lah janji Bapa yang akan dikirimkan kepada kita dalam nama Yesus untuk menyertai kita selama-lamanya. Maka hari-hari ini Bapak, Ibu, dan saya mestinya kita lebih memposisikan Roh Kudus luar biasa dalam hidup ini. Karena eksistensi Bapa dan Anak itu sekarang dalam hidup kita sehari-hari dalam wujud Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menyertai kita selama-lamanya. Paling tidak selama kita hidup di dunia inilah gitu. Jadi lewati kesusahan, lewati kesukaan, kegembiraan, duka cita, dan lain sebagainya, Roh Kudus itu ada bersama dengan kita. Jadi kalau suka pun ya ingat dia ada. Kalau sedih pun, duka cita pun ingat dia ada. Bahwa Roh Kudus itu roh penghibur, roh penolong, penasehat. Ya, yang harus kita jadikan kawan, jadikan sahabat, jadikan teman perjalanan di sisa hidup kita sebagai manusia di dunia ini. Ya, ini yang saya rasa dipahami oleh banyak orang Kristen tapi nggak dihidupi gitu. Dalam artian orang Kristen ya maafkan saya ya, tapi saya sendiri pun baru bisa tuh ya kayak ngajak ngobrol Roh Kudus gitu ya. Kayak ngobrol kayak saya sama saudara kalau kita ketemu tatap muka gitu ya. Baru ya belum hitungan 10-an tahun ini, beberapa tahun terakhir ini aja ya. Lebih masif lagi ya ketika sudah ada The Way, ketika saya mengalami fase perubahan lah gitu ya. Dari diri saya yang sudah melayani Tuhan menjadi seseorang yang melayani Tuhan tapi punya tanggung jawab lebih gitu. Dulu sebagai pengkhotbah atau pendeta dari sebuah organisasi gereja besar kan tanggung jawab kepada jemaat tidak terlalu bagaimana gitu. Sekarang ya meskipun saya memang kalau boleh dibilang saya bukan karakter gembala jemaat yang dekat dengan jemaat gitu ya. Karena nggak tahu ya saudara, saya ini apakah bisa dibilang pembelaan saya atau apa, saya nggak tahu juga. Tapi yang Tuhan taruhkan di hati saya menggembalakan domba-dombanya Tuhan. Dengan hati saya mengasihi domba-domba yang Tuhan percayakan kepada pelayanan The Way. Tapi saya juga harus mendidik mereka ya. Jadi saya tidak mau menempatkan diri seolah-olah ya kalian bisa berdiri gara-gara saya gitu. Yang Tuhan taruhkan di hati saya hanya mendorong mereka, nge-push mereka, memaksa mereka untuk bisa mandiri gitu. Jadi memang kalau boleh jujur dibandingkan dengan teman-teman rekan-rekan saya yang menggembalakan gitu ya,
agak beda nih karakter saya dan mereka gitu ya. Ya, saya nyaris mengunjungi rumah jemaat ya paling waktu awal-awal mereka join aja ya. Kemudian ya saya kenal mereka dan selebihnya saya berkomunikasi ya via WhatsApp. Kalau ketemu di gereja, mungkin kalau Natalan ya saya ngucapin, atau kalau saya dengar ada sesuatu yang terjadi atas rumah tangga mereka baru saya hubungi entah via telepon, video callan atau apalah gitu ya. Tapi selebihnya saya cuma melihat dari jauh saja ya. Melihat dari jauh, lihat perkembangan mereka gitu ya. Dan nggak tahu ya saudara ya, mungkin apakah saya bukan gembala gitu ya, tapi memang saya diarahkan seperti itu gitu ya. Padahal kalau dibilang saya orangnya ini family man nggak sih? Iya, saya family man ya. Saya sama keluarga, sama orang-orang yang punya sedarah dengan saya cukup care. Bahkan mungkin kalau dibandingkan dengan laki-laki lain di keluarga saya mungkin lebih bisa ngeblend gitu dengan keluarga dibandingkan mereka gitu ya. Kalau saya ngebayangin loh ya. Jadi saya sebenarnya punya karakter yang seperti itu, tapi ketika menggembalakan entah kenapa saya diarahkan nggak seperti itu gitu ya. Dan saya merasa nyaman dengan apa yang saya kerjakan. Jadi kalau ada jemaat yang akhirnya nanti tumbuh luar biasa dalam iman, saya pun juga nggak punya perasaan apa-apa bahwa itu bisa begitu karena saya gitu. Jadi memang ya kalau mereka bertumbuh ya karena memang mereka mau bertumbuh gitu. Dan ya saya cukup menyaksikan beberapa orang terdekat saya itu pertumbuhannya luar biasa. Mungkin mereka sendiri nggak menyadari ya. Saya masih ingat beberapa orang-orang di sekitar saya awal-awalnya itu untuk berdoa, untuk berkhotbah itu nggak bisa ya. Tapi sekarang mereka saya lihat sudah berani berkhotbah, ngomong juga sudah lancar dan lain sebagainya. Bukan berarti mereka nggak bisa ngomong ya, tapi ngomong di depan umum dengan berdoa yang didengar oleh orang lain itu hal-hal yang ketika awal-awal pelayanan The Way saya lihat susah terdengar enak di kuping gitu loh. Dan sekarang saya senyum sendiri kalau ngelihat beberapa jemaat kita yang mulai bisa berdoa dengan baik ya, mengajak jemaat berdoa dengan baik, bahkan sharing firman Tuhan, itu bagi saya luar biasa ya. Dan saya mensyukuri ya. Saya berandai-andai juga, andai kata saya tidak mendorong mereka, tidak memaksa mereka, tidak memposisikan diri supaya mereka benar-benar bisa berdiri dengan kaki mereka sendiri, beriman sendiri, bertumbuh dengan iman sendiri, mungkin mereka tidak seperti sekarang. Ya, tapi tentu sisi yang lainnya ada karakter jemaat yang pengen diemong, pengen dipeluk, pengen disayang, itu yang akhirnya tidak terpuaskan dengan style gaya saya. Tapi sekali lagi sudah saya sampaikan dalam program ini bahwa kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Yang penting kita introspeksi diri bahwa yang kita lakukan ini ya yang terbaik lah ya. Dan kita tidak niat membeda-bedakan, kita niatnya lakukan untuk Tuhan ya. Jadi kalau ada yang suka kita tidak jadi besar kepala, kalau nggak ada yang suka kita juga tidak terlalu bersedih atau terluka berkepanjangan gitu sebenarnya ya. Jadi Roh Kudus itu datang kalau aku pergi, kata Yesus. Lanjut ya ayat 8-nya. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Bahkan ketika jam-jam terakhir Yesus dengan murid-muridnya, padahal mereka sudah 3,5 tahun bersama dengan Yesus, Yesus berkata, sebenarnya masih banyak yang mau kukatakan, tapi aku gak bisa mengatakannya sekarang karena kalian gak bisa menanggungnya. Bayangin, jadi berarti ada banyak yang Yesus mau sampaikan yang tidak bisa kita temukan di Alkitab kita ini.
Itu kan berarti kan saudara. Sebab kalau Yesus katakan pada murid-muridnya saat itu, tentu pertinggalnya ada di Alkitab kita dan kita bisa baca. Jadi makanya meskipun saya dan saudara harus mengimani Alkitab adalah firman Tuhan, kita harus juga memiliki hubungan yang lebih intim dengan Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan, supaya apa yang dulu Tuhan tidak katakan kepada murid-muridnya, karena kata Tuhan Yesus saat itu murid-muridnya belum bisa menanggungnya, hari ini dia bisa katakan kepada kita. Itu makanya bagi saya ya, di hari-hari ini ya, ke depan atau sebelumnya, Tuhan tuh bisa bicara kepada kita secara pribadi. Bisa, saudara. Maka jangan jadi orang yang nyinyir kalau ada orang yang bersaksi mengalami Tuhan atau bertemu dengan Tuhan. Meskipun berkali-kali saya bilang kesaksian orang itu juga harus diuji. Ya, tapi jangan nyinyir pada kesempatan pertama gitulah. Denger langsung nyinyir, enggak, dengerin aja dulu gitu ya. Terus bersyukur aja dulu bahwa orang ini mengalami Tuhan, dan kalau memang bisa jadi teman, bisa dilayani lebih lagi supaya mereka lebih kenal Tuhan, ya kita layani. Ya, tapi hanya sebatas itu aja ya. Jangan gara-gara kesaksian mereka juga kita akhirnya memposisikan mereka lebih daripada yang lain-lainnya. Karena kesaksian berkali-kali saya bilang harus diuji. Ada banyak orang dalam hidup saya yang bersaksinya dolak-dalik, saudara ya. Hari ini bersaksi A, atau beberapa lama lagi bersaksi B yang agak berbeda gitu. Jadi itu kenapa saya selalu berkata-kata kalau kesaksian itu ya didengar aja, tapi jangan terlalu gimana gitu. Ya didengar aja dulu. Nanti biarlah waktu yang membuktikan. Ada suami datang kepada saya udah bertobat Pak, saya nggak mau lagi main perempuan, saya mau kembali pada kasih sayang mula-mula kepada istri saya. Bagus, saya doakan kembali ke rumah tangganya. Ya tapi diperhatikan dulu aja, jangan terlalu dipercaya juga gitu ya. Ya, karena apa? Karena ya masih di dunia ini ya, segalanya masih bisa mungkin ya. Dan suami ini harus benar-benar komitmen, konsisten dengan pertobatannya. Sehingga ketika ada godaan terhadap perempuan lain menggoda dia tetap harus kuat. Karena banyak orang yang bicara seperti itu akhirnya jatuh dalam dosa lagi gitu ya. Dosa yang sama seperti dosa masa lalunya. Artinya apa? Artinya kesaksian yang sudah dia sampaikan itu dibatalkannya sendiri. Apakah kesaksian yang lalu itu salah atau dia berdosa? Saya sih berpikir positif aja bahwa orang kalau bersaksi ya itu benar. Tapi kemudian hari kesaksiannya berubah 180 derajat ya karena orang ini tidak konsisten. Itu saudara. Makanya ya tadi saya bilang kesaksian itu harus dipertanggungjawabkan, dan juga harus, kalau kita yang sebagai pendengarnya harus diuji gitu ya saudara. Jangan terlalu mengagungkanlah kesaksian-kesaksian orang. Bahkan termasuk kesaksian hamba Tuhan seperti saya pun itu juga harus diuji. Karena hari ini saya bisa bersaksi A, masa lalu saya bisa katakan A, saya merasa hebat dengan hari saya sekarang dan ke masa lalu saya, tapi ke depan bisa jadi semua itu berubah, saudara. Ya, makanya saya harus berusaha jaga itu, ya, ritme iman, nggak boleh goyah itu, ya. Dapat jemaat baru, nggak boleh terlalu berlebihan sehingga akhirnya nggak fokus sama Tuhan lagi, ngerasa lebih hebat. Kehilangan jemaat juga jangan terlalu bersedih juga, santai aja gitu ya, karena jemaat itu punya Tuhan gitu ya. Dan itu kan harus di manage demikian rupa ya. Setiap kita harus memanage diri ini supaya kita ya tadi ya tidak berlebih-lebihan dalam sukacita ketika ada kegembiraan, tidak juga berlebih-lebihan dalam duka cita ketika ada kesukaran menimpa kita ya. Ada roh penolong gitu ya, perhatikan baik-baik. Lalu kita baca ayat 13. Tapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi Roh Kuduslah nanti, roh kebenaran, roh penolong itulah yang akan memberitakan kepada kita. Makanya ketika kita dekat dengan Roh Kudus, kita berinteraksi baik dengan Roh Kudus nanti yang akan mempertajam kita, mempertajam juga firman Allah yang kita baca di Alkitab ini. Sehingga ke depan tuh kita lebih terang gitu, lebih jelas gitu melihat tentang hari esok. Lebih fokus. Ya. Bisa benar-benar lebih fokus. Saya rindu bisa berkata-kata apa gitu ya yang ada di otak saya, tapi saya belum ketemu dalam bahasa Indonesianya itu apa gitu ya. Apa ya maksudnya, orang tuh kalau udah seperti itu saudara ya, itu
bener-bener ya sudah, hidupnya tuh nggak mikirin yang neko-neko gitu, nggak juga gimana ya, nggak juga, pokoknya ya hidup ya untuk melayani gitu, hidup untuk apa yang gue kerjain buat Tuhan hari ini, ya apa yang gue lakuin hari ini untuk bisa jadi berkat bagi banyak orang dan menyenangkan Tuhan. Bukan ketika bangun tidur, aduh aku harus kerja ini supaya aku bisa makan. Bukan itu lagi pikirannya. Soal makan, soal minum, soal tetek bengeknya, bahasa Jawa ya saudara ya. Kebutuhan-kebutuhan kita itu nggak tahu. Kita kalau sudah ngelakuin yang benar dalam frekuensi yang benar ini, itu ada keyakinan aja pasti Tuhan cukupkan tepat pada waktunya gitu. Jadi ya mungkin itu yang dinamakan istilah hidup di bumi seperti di surga. Ya, di surga kan kita fokus saja hanya kepada Tuhan gitu ya. Makanya dalam banyak pemazmur, dalam banyak pemuji itu berkata surga itu ya tempat kita memuji, memuliakan Tuhan. Nggak ada lagi nestapa, nggak ada lagi duka, nggak ada lagi dosa. Kita hanya memuji, dan memuji. Fokus kita hanya kepada Tuhan. Ya mungkin itu yang hidup di bumi seperti di surga. Dan saya benar-benar mengencourage saudara, mengharapkan, berharap sungguh saudara yang bersama saya di The Warriors Family lewat channel ini, lewat program ini, ayo sama-sama kita berusaha sampai di level ini gitu ya. Sehingga benar-benar hidup kita itu hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Karena Roh Kudus pasti akan memberitakan hal-hal yang nggak dikasih taunya kepada orang lain kalau kita dekat dengan Dia ya. Ayat 14. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Jadi Roh Kudus tuh nggak mungkin ceritakan apa yang beda dengan Alkitab. Jadi kalau ada orang bilang berkata, aku dapat Roh Kudus berkata kepadaku dan sesuatu yang dikatakan itu berbeda dengan apa yang di Alkitab, yang kita bisa catat, kita bisa baca dari perkataan Tuhan Yesus yang tercatat di Alkitab kita ini, tentu itu bukan Roh Kudus. Nah, itu Roh Kudus pasti ngomong sama dengan apa yang ada di Alkitab kita ini. Ya, lanjut ya, perikop yang berikutnya. Duka cita yang melalui kemenangan, yang mendahului kemenangan. Tinggal sesaat saja dan aku tidak melihat lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Ya. Tinggal saat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal saat saja pula dan kamu akan melihat aku. Jadi tinggal sebentar lagi kamu nggak melihat aku lagi, tapi tinggal sesaat lagi pula kamu akan melihat aku. Karena Yesus ingin mengatakan bahwa sesaat lagi aku mati, tapi sebentar lagi juga kamu akan lihat aku bangkit gitu. Ya. Mendengar itu beberapa muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku? Kan itu membingungkan. Karena murid-murid saat itu memang belum pada pemikiran Yesus mau mati. Mungkin iya, oh guru udah berkali-kali ngomong aku mau mati, aku akan pergi, ya akan tinggalin kita nggak melihat dia lagi. Itu sesaat saja lagi kita tidak bisa melihat dia, tapi sesaat saja lagi kita akan melihat dia lagi. Itu apa? Dia nggak, murid-murid belum sampai pengertian bahwa itu bicara mengenai Yesus menubuatkan kematiannya dan kebangkitannya gitu ya. Dan aku akan pergi kepada Bapa. Itu bingung juga mereka. Bapa apa? Ya, dalam ayat-ayat di atas pada urusan kita beberapa hari yang lalu, Filipus bertanya, ceritakan kepada kami tentang Bapa dan itu cukup. Mereka masih bingung dengan terminologi Bapa yang sering diucapkan Yesus. Meskipun mungkin mereka tahu Bapa itu bicara mengenai Allah, Elohim, Adonai, tapi mereka kesulitan gitu memaknai Elohim yang mereka dapatkan sebelumnya sebagai orang Yahudi dengan pemahaman Yesus yang memang dari Elohim. Sebab aku adalah Bapa, Bapa adalah aku datang dari Bapa. Kan begitu Yesus mengatakannya, aku dan Bapa adalah satu. Itu mereka susah untuk memahaminya itu. Belumlah sampai pada pemahaman iman itu. Lanjut. Maka kata mereka, apakah artinya berkata tinggal saat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi? Yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat pula kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tapi dunia akan bergembira.
Kamu akan berduka cita, tapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Benar ya? Kamu akan meratap, tapi dunia akan bergembira. Kamu akan sedih melihat aku mati, tapi dunia akan bergembira. Tapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Tapi duka citamu gak lama. Ada pengharapan, ada kebangkitan di antara orang mati. Yesus bangkit sebagai yang sulung. Dan kita akan juga mengikuti dia kalau kita beriman padanya. Itu janjinya, saudara. Ya, lanjut. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Kan gitu kan? Saya punya pengalaman nemenin istri saya 2 kali melahirkan anak kami. Ya, wah itu penderitaannya luar biasa. Ya, tensinya berbeda, perasaannya berbeda, tapi sama-sama saya tahu istri saya menderita 2 kali. Ya. Tapi ya tadi habis melahirkan, selesai gitu, lihat anak, oke, ya semuanya itu berubah gitu ya, jadi kegembiraan. Ya, bukan sana berkat semata seorang manusia lahir, tapi manusia itu adalah anaknya gitu ya, yang dilahirkannya. Sesuatu yang dari dia gitu loh. Ya, itu ya makanya kalau ada bilang ibu itu kasihnya nggak akan lekang oleh zaman, nggak lekang oleh waktu, ya iya, karena ya mungkin bapak iya, meskipun saya juga tidak punya pemahaman begitu ya, karena saya sangat mencintai 2 anak saya, tapi mungkin lebih bisa masuk akal saya juga, memang ibu kayaknya nggak mungkin gitu ya tidak mencintai anaknya, karena anak kan lahir dari dia ya. Jadi kegembiraan memiliki anak itu akan jauh lebih luar biasa, yang dia kenang, dia simpan daripada penderitaan waktu dia melahirkan anak itu gitu ya. Lanjut. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Ya. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya, aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihani kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Itu momen ketika nanti Yesus bangkit. Nanti kalau aku sudah bangkit, kamu gak akan nanyain lagi lah ya, aku tidak akan ngomongin lagi aku gak akan ngomong soal kiasan-kiasan lagi kepada kamu, karena kamu pasti udah percaya kalau aku udah bangkit gitu ya. Kamu akan berdoa dalam namaku ya, karena aku udah menunjukkan aku bisa mengalahkan musuh terbesar kita, yakni maut itu ya. Dan itu yang terjadi, saya yakin itulah yang terjadi dalam diri murid-murid ketika mereka menyaksikan Yesus bangkit, bahwa seperti kata Thomas ketika melihat Yesus yang bangkit itu, ya Tuhanku, ya Allahku. Padahal sebelumnya dia tidak percaya Yesus itu bangkit, Yesus itu Tuhan gitu ya. Lanjut ya. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Aku datang dari Bapa ya. Aku datang ke dalam dunia, aku meninggalkan dunia dan kembali kepada Bapa. Kata murid-muridnya, lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya lagi kepadamu. Ya. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, percayalah kamu sekarang. Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah. Ya, Alkitab katakan, tapi kuatkanlah hatimu. Ya, kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Ya. Jadi Yesus kembali menubuatkan tentang bagaimana nanti kalian akan tercerai-berai, meninggalkan aku seorang diri. Dan benar kan Yesus di Getsemani dibawa ke rumah Kayafas seorang diri. Ya, kalaupun Petrus ada di rumah imam besar Kayafas dengan Yohanes juga ya, karena Yohanes dikatakan juga diam-diam mengikuti, tapi kan mereka tidak secara vulgar ya, dengan bangga mengatakan kami murid Yesus. Bahkan Petrus menyangkal Yesus 3 kali.
Tapi Yesus mengatakan bahwa enggak, meskipun itu terjadi, aku tidak akan sendiri karena Bapa menyertai aku. Ya. Jadi kamu harus dengarkan aku yang kukatakan ini. Beroleh damai sejahtera dalam aku. Mintalah kepada Bapa dalam doamu, dalam doa atas namaku. Ya. Dan dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkan hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Kita masing-masing kita akan mengalami tadi penganiayaan karena iman kita. Tapi don't worry, kata Tuhan Yesus, aku telah mengalahkan dunia. Jadi penganiayaan, penderitaan, apapun yang diskenariokan oleh dunia kepada kita, ya, itu nggak perlu kita khawatirkan apapun, karena dunia, mereka yang mau menganiaya kita itu sudah dikalahkan sama Tuhan Yesus. Nah, itu yang saya bilang tadi. Murid-murid atau orang-orang Kristen di gereja awal banyak yang mati martir. Mati mereka begitu mengenaskannya, menderitanya menurut kacamata kita. Ya, tapi mereka semua mati, ya dalam bahasa saya tadi, tersenyum gitu, bahagia. Karena mereka mati menderita karena imannya pada Yesus. Nah, kok bisa begitu gitu? Ya karena tadi mereka benar-benar sudah mempersiapkan diri, dan Yesus katakan, ya, meskipun kalian akan dianiaya, tapi don't worry. Kuatkan hatimu, kuatkan imanmu, sebab aku sudah mengalahkan dunia. Penderitaan dunia itu tidak akan kau alami sebenarnya. Yang kau alami itu hanya luarnya saja, tapi dunia gak bisa mengganggu dalam kita. Dipahami ya saudara, dimengerti ya saudara. Jadilah orang Kristen yang seperti ini. Orang Kristen yang harus mempersiapkan diri. Maka berbahagialah ketika saudara misalnya mengalami aniaya hari-hari ini, mengalami pertentangan hari-hari ini, mengalami misalnya ya omongan orang lah, bullying lah, caci maki orang lah, atau sedang ada konflik lah. Karena itu bagi saya adalah persiapan kita. Dan jangan jadi orang Kristen yang hari-hari ini hanya kunci di kamar, seorang diri, berdoa. Meskipun itu tidak salah, baca Alkitab di kamar, itu gak salah saudara. Tapi saudara juga mempersiapkan mental saudara untuk menghadapi dunia ini. Maka berinteraksi dengan dunia itu harus bagi saya. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Hari-hari ini kita ibadah online. Saya baru dengar kemarin ada salah seorang teman berkata, dulu saya ibadah 2 jam aja satu sesi di gereja saya itu bete. Tapi sekarang saya hari Minggu bisa ikut ibadah 5-7 gereja loh Pak. 5-7 khotbah loh Pak. Pendeta yang berbeda-beda. Tapi ya itu ya, meskipun bagus, tapi kan kebiasaannya akhirnya membuat kita nanti hanya di rumah saja, di kamar saja, di tempat nyamannya kita saja tanpa kita mau berinteraksi. Padahal kalau kita keluar seperti dulu, kita ke gereja kita, ketemu sama penatua, diaken, pendeta kita, sesama jemaat. Mungkin di dalam gereja yang katanya kudus itu ada gesekan-gesekan, ya kan? Ya tapi itu syukuri, itu pembentukan kita, mental kita dilatih di situ oleh Tuhan. Kalau kita nggak mempersiapkan diri dengan gesekan-gesekan seperti itu, ada gesekan langsung cabut, ada gesekan langsung keluar, ada gesekan langsung pergi, tinggalkan, mengalihkan diri, nggak berani menghadapi masalah gitu ya. Bagaimana kita bisa nanti mengalami penderitaan karena imanmu kok bisa bertahan? Jadi kita harus siap, jadi hadapi. Ya. Dan saya mengatakan karena saya belajar juga untuk menghadapi apapun, saya hadapi. Ya. Saya nggak pernah kata orang dunia tuh pengecut lah ya. Orang ya ada masalah di depan, jangan mundur, hadapi aja. Soal nanti ketika sudah dihadapi kita harus mundur dulu, ya itu lain soal, tapi hadapi dulu ya. Sebab banyak orang melihat ada masalah di depan, bawaannya mundur aja sehingga dia nggak maju-maju ya. Hadapi. Kalau memang pas kita hadapi kita harus mundur, kita harus agak memutar jalannya, yaitu nanti. Tapi hadapi dulu ya. Jangan takut menghadapi masalah. Kalau ada raja walinya Tuhan yang siap menghadapi badai ya. Jadi jangan takut dengan masalah, jangan takut dengan badai. Hadapi
sebab kau adalah Raja Wali, Raja Walinya. Itu ya saudara ya. Haleluya. Ya, pasal 16 sudah kita selesaikan dan saya berharap semua diberkati. Dan mari terus ya kita belajar membaca Alkitab ini dengan rutin. Ya, memang untuk bisa stay 1 jam ya membaca Alkitab sambil mendengarkan seorang ya sharing dengan apa yang dia dapatkan itu ya mungkin akan membuat kita jenuh one day, saudara. Itu kenapa saya bilang saudara harus terus mau komitmen, terus antusias ya. Makanya jangan cuma dengerin ini, tapi coba belajar juga, mencari tahu, mendalami sendiri gitu saudara ya. Di kemudian hari kalau misalnya saudara tidak perlu bantuan program ini lagi dan bisa mandiri, itu malah bagus kalau menurut saya. Ya saudara ya. Jadi saya juga tidak bermimpi saudara akan terus-menerus bergantung pada saya dan program ini dalam mendalami dirimu dengan Tuhan. Saya sudah bilang sejak awal, ini hanya bridge, hanya jembatan saja, hanya tools awal saja. Saudara yang tadinya gimana sih baca Alkitab setiap pasal sehari itu, gimana sih memahami Alkitab, saya dengan bahasa yang sederhana bagikan caranya gitu ya, dengan harapan nanti kau menemukan ritmenya sendiri ya. Ya kalau saudara mau ikuti terus, tapi juga harus punya pertumbuhan pribadi dengan Tuhan. Kalau sudah mengalami pertumbuhan pribadi dengan Tuhan, sudah bisa mengenal Tuhan secara pribadi, gak ikuti lagi program ini ya gak apa-apa gitu saudara. Saya malah bersyukur ya. Makanya saya bilang di awal, saya sih tidak terlalu peduli dengan viewer. Gak tahu kenapa minggu-minggu ini kalau lihat viewernya agak turun, tapi saya bersuka cita aja ya. Terus semangat aja. Karena tadi goal saya bukan lagi viewer, tapi ya tadi saya berpositif thinking aja. Saudara yang tidak mengikuti lagi karena sudah punya ritme dan cara sendiri ya. Dan berharap saudara yang terus mengikuti program ini ya hanya untuk menambah wawasan saudara saja, menambah keingintahuan saudara tentang Tuhan. Pengen saudara lebih intim lagi dengan Tuhan. Kenapa? Karena tanpa ini pun saudara sudah belajar untuk membangun keintiman pribadimu dengan Tuhan. Ya, sama-sama ya saudara. Saya pun masih demikian. Ya, sama-sama kita saling mendoakan supaya kita sampai pada level titik yang sama, dan ketika Tuhan datang nanti, kapanpun dia datang jemput kita, kita dijemputnya dalam kemuliaan. Gitu ya saudara ya. Tundukkan kepala, kita doa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Kau sudah ajarkan kami kebenaran-Mu di Yohanes pasal 16, dan ampuni salah dosa kami. Malam hari ini Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya, selamat istirahat. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati semua. Haleluya.